Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pendopo kata. Berjumpa lagi dengan saya Iqbal Kurnawan dalam acara Ngobras Pendopo Kata, tempatnya kata tanpa dusta. Oke, di malam hari ini saya sedang teringat dengan suasana panjat memanjat. Ya, kalau bahasa anak muda zaman sekarang itu adalah mendaki. Ya, sangat rindu sekali dengan kegiatan mendaki, di mana di masa pandemi kita tidak diperbolehkan untuk memanjat gunung, apalagi memanjat dia. Dan di sana saya merasa menostalgia dengan teman-teman saya yang hobi memanjat, tepatnya mendaki ke gunung-gunung tertinggi di wilayah Indonesia. Kebetulan nih, karena saya sedang rindu dengan suasana mendaki, narasumber kali ini saya akan hadirkan, belum ada ya, narasumber kali ini saya akan hadirkan orang yang memang hobi dan ahlinya mendaki. Ya, nanti saya panggil nih. Sahabat pendopo kata tenang saja, pasti sahabat pendopo kata juga terkejut karena sudah orang yang tampan, jago mendaki lagi. Pasti berangan-angan kan biar dilamar di atas gunung. Nah, ini suara belnya. Kayaknya si ini nih orang yang kita tunggu. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok dia lagi gitu kan? Ini kan Suhen di Kamidin yang kemarin datang. Iya bener, kemarin gua syuting di sini kan. Iya, Gua bawa temen nih. Oh, bawa temen. Iya, lu kan kemarin cari-cari orang yang hobi mendaki. Iya, orang yang hobi mendaki kan. Iya. Gua bawa nih teman. Bawa. Iya. Keren gak nih? Keren, ganteng, tampan. Pokoknya Jomblo lagi kayak lu. jomblo nggak? Enggak, kalau jomblo enggak ya. Iya, iya kan. Gua Sabar panggil ya. dulu nih. Gua Panggil. Gua panggil dulu nih. Siap. A few moments later. Ini kemana orang yang manggil nggak datang-datang? Nah, lama banget manggil orangnya. Mana orangnya? Mana orangnya? Ini orangnya. Ini orangnya. Sia-sia gue bayar lu. Dampingin gue aja ngomong. Oke, siap. Boleh. Ini spesial, warnanya juga kuning. Gimana orangnya? Ganteng? Wih, Tampan? Anak gunung banget. Tepat sasaran banget. Bentar nih. Kenapa nih? Mau izin pulang. Kenapa pulang? Gak ada kopinya, bapak mah ada, saya mah gak ada ini kopinya. Kopi. Parah lu emang, parah. Mau ngambil dulu. Kopi dulu. Ambil. Bin. Dua sama lu sekalian. Siap. Ya. Bang, gimana perjalanan? Jauh ya? Lumayan padat juga ya hari ini. Wih. Alhamdulillah, walaupun di masa pandemi, jadi kegiatan saya cukup banyak hari ini. Tadi dijemput di bandara apa di stasiun? Tadi dijemput kebetulan di terminal. Oh, di terminal. Tadi sudah saya titipin, saya kasih tiketnya buat naik pesawat. Harus rapid ya pesawatnya Oh sekarang. iya, lupa ya. Aduh. Jadi masa pandemi ini kadang-kadang membuat kita agak enggan buat kemana-mana. Oh iya sih benar. Tapi Makanya kesibukan saya hari ini ya cukup tidur-tiduran aja. Tidur aja ya? Tidur, rebahan, ngelamun, tidur lagi, rebahan lagi. Udah. Itu. enggak mendaki kan? Enggak. Oh enggak, bagus lah ya. Tapi aman ya, lagi sehat, enggak ada. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Nih, ngobrol aja lu pada. Nih, kopinya. Bang. Kopi, Bang. Kopi hitam nih. Kalau ngobrol enggak kopi, ya kayak ibu-ibu lagi ngomongin orang aja gitu. Gibah lah ya, gibah. Kalau ngobrol kita tuh harus sambil ngopi gitu. Oh iya, betul. Biar kayak ibu-ibu di tongkrongan ya. Dan dosa-dosa gibah kita juga ikut larut ya Iya, di dalam larut. kopi. Bisa aja nih, gak sia-sia loh. Bawa kan? Mahal apa kira-kira ya? Goceng balik kan. Kedengeran loh. Oh, kedengeran Bang. Sorry Bang. Minum ya? Iya. Nanti transfer lah bisa. Aus Iya. Bang, gua aja yang bikin belum nawarin lu. Kan tadi udah minta. Oh iya, siap. Pulang nih. Jangan. Emang Nanti gua nggak dibayar lagi. agak sedikit nggak tahu diri nih tamu ya. Emang kadang-kadang gitu. Jadi kalau saya pribadi sebetulnya kenapa saya nggak tahu diri? Karena mencari jati diri itu sulit. Oh, sulit bener. Makanya saya sampai sekarang masih nggak tahu diri gitu. Karena belum menemukan jati diri saya. Betul. Tapi ngomong-ngomong, namanya siapa nih? Kenalan dulu lah sama kita. Oh iya.
Ini panggilannya apa ini? Awak sahabat pendopo kata. Sahabat pendopo kata, perkenalkan nama saya Lukmanul Hakim atau nama lapangan saya Kicot. Ya, jadi saya punya nama Boleh panggil Bang Kicot berarti ya. boleh panggil Bang Kicot ya. Oke, Bang Kicot. Unik sih namanya. Ya, nggak ditanya kenapa namanya Kicot. Kenapa namanya Kicot? Mau nanya gua. Mau nanya Bang, mikir dulu. Iya, ini MC-nya amatiran nih. narasumber terlalu peka ini. Ya, gimana? Siapa dulu yang bawa, Bro? Kenapa namanya Kicot? Jadi dulu waktu saya masuk Mapala, jadi pas zaman kuliah saya masih ke alam. Jadi kita survival tuh. Ya, Jadi ya. pendidikan dasarnya itu tentang survival, gimana cara bertahan hidup. Nah kebetulan waktu itu saya di kelasnya di Gunung Aspan. Gunung Asap. Asap. Gunungnya banyak asap pasti kan? Asepan itu kayak tempat penanak nasi itu. Oh. Ya, Asepan itu bukan. kalau di Sunda itu tuh, Ah. itu buat penanak nasi. Oh, bukan Iya. banyak asap ya. Tapi banyak asap juga sih sebenarnya. Sama aja dong. Kenapa nggak dipanggilnya asepan? Kenapa Ya, Kicot? itu kan nama gunung bukan nama saya. Terus bisa aja jauh. Nah. Terus gimana tuh? Jadi selama survival itu instruktur tuh mulai kita beres survival, instruktur kita itu nanyain apa aja yang kalian makan saat survival. Nah, teman-teman saya jawab ada yang makan cacing, ada yang makan daun-daunan, ada yang makan Buset. buah-buahan. Nah, saya doang yang beda. Makan Saya apa tuh? Makan bekicot. Oh, Kicot tuh sejenis ulet ya. Ya, Sejenis ulet apa gimana sih? kicot itu ya Bekicot. keong. Keong, sejenis keong, Bro. Ya, Bekicot keong. juga keong. Kalau ulet namanya bukan bekicot. Bekicot. Apa nanti? Tapi bukulat. Iya, kalau di kita tuh ada bekicot ya. Bekicot Ya, itu begitu. sejenis keong. Keong. Kalau Keong. kita nyebutnya keong racun, Bang. Kalau Nah di itu sini. beda kalau Beda ya. Kalau kita saya ambil ya keong air lah Keong air, keong air. Yang saya makan. Nah dari situ dipanggilnya kicot. Nah cuman karena lama kelamaan karena modal suka bacot ya. Jadi Udah suka banget. Udah Iya. gua tuh dua sih. jadi kicot juga jadinya nama singkatan. Apa tuh? Laki-laki banyak bacot. Oh, Kicot. Nah, iya. Laki-laki banyak bacot. Masuk sih, Iya. masuk ya. Kicot. Itu masuk. itu nama lapangan saya. Jadi kalau kita di pecinta alam di sini jangan pakai nama asli. Oh, Gitu. dilarang. Jarang, bukan dilarang. Oh, jarang. Mistis banget Bang boleh. pakai handset nih, Bang pakai handset. Emangnya alkohol 70% dilarang. Oke, jadi itu narasumber kita ini namanya Lukmanul Hakim ya, Ya. dipanggilnya Bang Kicot. Bang Kicot. Karena tadi sejarahnya seperti itu. Intinya Kicot itu laki-laki banyak bacot. Jadi nggak salah saya tuh manggil narasumber ini emang untuk bacot membacot di sini. Kalau ini juga pandai berkata-kata ya. Nggak kayak dia kan? Ya. Kalau saya tuh cuma pandai ini doang. Apa namanya? Merangkai kata bukan berkata-kata. Beda ya? Kalau Beda saya- apa sama ya? Beda, kalau Beda. dia kan pandai berkata-kata, Bapak pandai merangkai kata, kalau saya pandai ngata-ngatain. Coba Ini jagonya emang. Kata-katain sekali katain dia deh. Coba katain gua, Bang, katain. Aduh, ini nggak enak saya kalau ngata-ngatain artis tuh. Buset. Oh udah kenal ternyata udah kenal. Ih, saya nggak pernah nonton video YouTube loh. Kok jadi tahu, Abang? Pernah nonton kok tahu sih. Oh iya ya. Subscribernya kan dikit waktu itu, penontonnya juga dikit ya. Tapi mudah-mudahan penonton kata setelah ada saya makin banyak. Amin. Amin. Ya. Emang sekarang kan sengaja nih saya minta duduk di sini kan, karena udah nggak habisan job. Oh, gitu. Job Iya, artis bener. sudah nggak ada dia. Iya, iya. Kasian kan? Nanti suruh bikin film lagi aja artis brengsek gitu. Jangan santri-santri Iya. ya, artis brengsek. Artis brengsek ya. Itu Kayak- bikin nanti bikin. Pondok pesantren rock and roll juga laku loh. Bener, Santri rock and iya. roll. Kalau Santri santri rock and kresek roll. kayaknya kurang laku. Coba kalau santri brengsek. Iya, terus artis kualat, Artis kualat. Tuh, Iya, lucu iya. tuh. Ujung-ujungnya ajab belum nanti. Jam. Oke, gini. Kembali lagi ke topik kita ya mengenai pendakian. Emang Bang Kicot nih suka mendaki tuh awal mulanya gimana sih? Awal mula ini saya kalau ceritain berapa tahun yang lalu berarti ya? Iya dong. Iya. Jadi kalau cerita awal sebetulnya awalnya itu cuma coba-coba. 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 Tapi setelah saya coba-coba, Enak. Enak. awal saya suka camping. Jadi pas zaman SMA itu saya camping sama temen. Jadi kebetulan waktu itu di Pulau Sari dan ketemulah beberapa pendaki yang memang waktu itu juga ada mahasiswa lah. Di sana ada mahasiswa pecinta alam juga. Kayaknya mulai tumbuhnya dari situ tuh. Jadi pas masuk kuliah pun pas ngelihat di kampusnya itu ada pembukaan open recruitment mahasiswa pecinta alam,
Nah itu saya tertarik tuh buat daftar. Hmm. Jadi saya ngambil formulir daftar, dari situlah perjalanan langkah kaki-kaki kecil saya mulai untuk menjajahkan Indonesia gitu. Gitu. Itu sudah tersusun tuh ya, jejak-jejak kaki ya. Ya, jadi, Tapi nggak jejak si gundul kan? Nggak. Bikin tandingan kan? ini jejak si kicot paling kan. Nah itu awal mulanya, jadi sejak ngampus ya. Ya jadi lah kalau mulai pendaki itu jadi zaman saya SMA. Zaman SMA. Zaman SMA Karena udah mendaki. Iya. Cuman emang Masih pendaki alay tapi waktu itu. Iya. baik selfie-nya bagaimana? Bukan banyak selfie-nya, cuman ngedaki pakai celana jeans Oh, kayak gitu. Jadi pakai sepatu yang ya buat Yang sekolah. keren, skate dan sebagainya, sneaker. Enggak safety lah pokoknya. Pokoknya pengen gaya-gayaan lah Iya, ya. gitu. Nah gitu ya. Asal ngedaki doang berarti Bang ya? Makanya banyak dakinya tuh. Nah memang Dakinya. asal dari Bang Kicot ini dari daerah Malingping ya. Ya. Itu Malingping itu memang dari sini tuh mendekati ini kan daerah Banten di ujung juga ya. Ya, ujung selatan lah. Ujung selatan banyak hutan dan banyak tebing-tebing juga di sana tuh. Memang sudah mendarah daging sih jiwa-jiwa dia, Alamnya. jiwa-jiwa alamnya. Dia kalau ikut Gimana? serial Naruto udah bisa mode Sage, Waduh, bener dia udah bisa. udah menyatu dengan alam. Iya, udah nyatu. Enggak, emang kadang-kadang saya juga suka jadi kodok sebetulnya. Jadi kodok. Boleh minum dulu, minum. Aduh, gak kuat sih jadi kodok. Tuh minum. Tuh bro, kalau dia jadi kodok namanya bukan kicot lagi nanti. Apa? Apa tuh gantinya nanti? Kodak. Bukan kocot. Kodak membuat motor. Nah itu kan awal mulanya. Jadi have fun ya kalau naik gunung tuh lepas gitu ya. Lebih ke ketenangan sih sebetulnya. Tenang ya. Karena memang ada banyak orang yang ketika merasa penat itu lebih memilih naik gunung. Memang sih menurut gua juga sahabat mendebo kata naik gunung itu salah satu liburan ekstrim yang bisa menenangkan jiwa. Karena waktu itu kita juga pernah ya mendaki juga, memang di perjalanan itu tergambarkan sekali ya, tergambarkan lelahnya, tergambarkan kadang katanya juga kata teman-teman kita yang udah senior seperti Bang Kicot ini, karakter orang-orang itu tergambarkan di gunung. Itu benar nggak Bang? Betul. Jadi kalau pengen tahu karakter orang yang sesungguhnya, ajak naik gunung aja. Oh begitu. Jadi di situ dia bakalan kelihatan kalau dia egois, dia emosian, dia pantang, dia mudah nyerah. Itu kelihatan banget tuh saat naik gunung. Dan kadang-kadang kita juga ketika memang kan gini, saya pernah ngedenger dari senior saya, untuk mengetahui karakter manusia itu lakukan 3 perbuatan. Apa aja tuh? Yang pertama makan bareng, Makan yang bareng. kedua tidur bareng, Tidur dan bareng. yang keempat itu berusaha bareng. Yang keempat? Yang ketiga. Kelewat dong. Tiga ya. Ketiga. Tadi saya bilang ketiga apa empat? Empat. Berarti 3. Tapi tangannya 3. Tiga gimana? Tiga apa? Yang ketiga itu ya usaha bareng. Usaha bareng. Dan ketika naik gunung, pertama kita pasti menemukan momen ketika kita makan bareng. Makan bareng benar. Ya. Kita nemuin momen ketika tidur bareng. Tidur bareng. Tidur juga. bareng, betul. Ya. Dan satu lagi, kita jalan bareng, di situ usaha bareng. Usaha itu yang namanya usaha bareng. Iya, jadi saat kita mendaki gunung, 3 poin ini itu kita dapetin gitu, dan makanya kita bisa ngeliat karakter orang, oh kayak gini. Makanya kalau mau nyari teman sejati, coba cari teman di kalangan pendaki. Saya yakin ketika memang dia bisa ngebuat Anda nyaman saat mendaki, ketika di luar pendakian pun dia pasti bisa berbuat nyaman gitu. Ingat itu. Ingat Itu sama. sabda si Kicot. Itu kitabnya ada loh di Alkicot. Halaman berapa? Halaman berapa nih? Nanti saya baca. Ayat ke-20 kalau nggak salah itu. Jadi saya punya 193 ayat. 193 ayat. Ya, jadi itu ayat ke-20 kalau nggak salah. Ayat ke-20. Ini tafsiran Al-Kicot berarti. Alkicot. Nah, gua kan belum tahu nih karakter dia nih. Ya kan? Ini temen makan temen apa temen bangsat gitu kan? Nanti berarti harus gua ajak naik gunung nih. Soalnya dia takut terus kalau dia ajak naik gunung. Enggak, tar dulu. Ini mau kita bongkar di sini. Nanti dia nggak punya teman kalau kita Oh, bongkar di jangan. sini. Jangan dong, jangan Pak. Jangan buka-bukaan. Siap. Tahan dulu, tahan. Nah, nanti di luar aja baru kita ngomongin keburukannya beliau. Oke lah. Karena kan Kalau tadi, di sini mah kebaikannya aja yang dia ngomongin. tadi kan saya bilang kalau nggak masalah kata-katain saya ahlinya. Gak enak soalnya public figure. Iya. Public figure. Jangan. Public figura. Ya, terus kan gini Bang ya.
gue denger tuh ya, naik gunung tuh ya, selain ada have fun-nya, kita tahu karakter orang, di naik gunung juga kan katanya sering menemukan hal-hal yang mistis. Padahal kan itu kan alam bebas gitu kan. Itu bisa kenapa sih? Kenapa bisa sih? Orang-orang naik gunung tuh suka nemu hal yang mistis, terus kadang juga ada yang diisengin. Itu gimana tuh ceritanya? Pasti udah pengalaman. Nanti dulu aja ngomong mistis dulu nih. Lu langsung aja ngomong mistis. Selalu dong. Tiup nih. Udah. Gua usir. Gini ya, namanya hal-hal mistis atau hal-hal dunia lain lah ya. Iya. Kita berbicara hal-hal yang seperti itu dimanapun pasti ada. Pasti. Dimanapun Karena pasti ada. itu kita. Cuma masalahnya gini, ada jin yang terbiasa dengan keberadaan manusia, ada yang tidak terbiasa dengan keberadaan manusia. Tuh. Ya enggak? Kayak di kota sebetulnya banyak, di belakang Suwedi juga ada kan. Ya, di belakang Suwedi juga ada, atau di sekitaran kita juga pasti ada. Oh, misi. Cuman apa? Karena mereka udah terbiasa ngelihat orang, jadinya ya udah cuek aja gitu. Cuek aja gitu. Kayak kita aja, kita Nggak peka berarti ya jinnya. bukan nggak peka, udah bodo amat gitu. Udah Suwedi lagi, ya Suwedi kencing sembarangan, ya Suwedi ngomong sembarangan. Bosen dah liatnya. Ya Suwedi ngomong sembarangan. Jadi mereka udah biasa aja. Udah biasa. Nah beda halnya ketika memang kita ada di gunung. Ketika kita di gunung yang mereka memang tidak ngelihat orang gitu kan, jarang ngelihat orang, dan ada orang yang datang tiba-tiba dengan tata krama yang rendah. Karena biasanya gini, ketika ada kejadian-kejadian mistis itu kita pertanyakan pada diri kita, kita punya salah apa gitu. Iya. Betul. Kayak Suwedi masuk ke rumah Pak Iqbal tanpa ada assalamualaikum tanpa permisi, pasti dikatain maling dong, kata si Iqbal, woi maling lu ngapain lu? Udah malam-malam lagi datang. Udah pasti. Gua tonjok itu. Iya, nggak assalamualaikum, nggak Iya, apa, nggak benar. permisi ya. Nggak kan? permisi, betul. Mas Ronong boy, ataupun udah assalamualaikum, udah permisi, tapi di rumahnya ngeletrek, Ngeletrek dia gitu. kan ngotorin rumah orang, Benar. kencing sembarangan, dia nggak, dia pasti marah yang punya rumahnya. Nah begitu Untung sama halnya. gua enggak kan? Enggak kan? Enggak sering. Sama halnya naik gunung. sama halnya ketika di gunung, kita ya sekarang gunung itu punya siapa sih gitu? Orang yang pertama, makhluk yang udah lama tinggal di situ siapa gitu? Bukan manusia pastinya. Itu bukan manusia, Bukan. dan gak ada manusia nggak ada yang mukim di situ. Iya Iya kan? Dan ya namanya kita juga udah tahu sama-sama tahu kalau memang di dunia ini nggak cuma ada manusia doang kan. Betul. Ada kan Allah juga nyiptain malaikat, manusia dan jin kan. Syaiton, ngapain yang enak kesini semua lu pada. Jadinya ya gitu. Jadi ya tata krama tetap harus dijaga juga. Ya tetap sih sebetulnya ketika naik gunung juga jangan lupa sama ibadah. Karena tujuan kita naik gunung adalah mendekatkan diri kita ke Allah kan sebetulnya. Tuh. Coba ya, kalau kita di tempat biasa kepleset bilang aduh, Iya. ya nggak? Pasti. Iya. Pasti bilang aduh jatuh kan. Iya. Kalau di gunung kita kepleset mau jatuh ke jurang, alhamdulillahirabbil alamin, untung gak jatuh ke jurang. Banyak berzikir ya, banyak Kita bertasbih, banyak bersyukur. bertahmid. Lihat yang serem-serem astagfirullahaladzim. Kalau di kota, lihat yang serem anjing. Kan, aduh. Benar. Jadi ya niat kita tujuan masuk naik gunung juga ya tetap kita jangan lupain nama ibadah dan juga berbanyak bersyukur aja sebetulnya. Intinya ingat Tuhan juga ya. Iya. Ketika naik gunung kadang memang hal-hal demikian itu dikesampingkan Bang sama anak-anak gunung yang memang masih labil ya, yang masih belum dewasa lah. Ya kan mereka kan belum tahu filosofi naik gunung seperti apa. Jadi akhirnya kadang mengesampingkan akhlak, mengesampingkan pekerti mereka di gunung itu, padahal bukan mereka doang yang hidup di gunung, kata Abang tadi gitu. Iya. Benar kan? Kalau Abang sendiri udah naik gunung di mana aja sih? Kalau naik gunung kebetulan kalau saya masih di sekitaran Pulau Jawa ya. Ya. Pulau Jawa. Jadi masih sekitaran Pulau Jawa itu kayak kalau di Banten alhamdulillah semuanya udah dilahap kecuali Sanggabuana nih. Halimau Sanggabuana belum. Itu gunung, nama gunung. Ya. Baru denger gua. Sanggabuana itu puncak tertinggi di Banten sebetulnya. Oh, puncak Cuman tertinggi di Banten. orang-orang awam biasanya ngelihatnya di Banten itu cuma Gunung Karang. Iya, Apa sama ini? Pulau Sari. Sama Pulau Sari. Itu doang. Sama mungkin Gunung Krakatau. Gunung Krakatau masuk ke Lampung. Oh, Lampung ya. Jangan malu-maluin dong. Aduh. Sorry. Pelajaran geografinya rendah. Gue IPA sih. Nah, kalau di Jawa Baratnya masuk udah pernah ke Gunung Gede Pangrango, terus ke Cermet. Jawa Timurnya itu ada Sindoro, Sumbing, terus kalau Jawa Tengah tadi ya, Jawa Iya. Tengah ada Sindoro, Sumbing.
Jawa Timurnya itu saya pernah ke Arjuna, terus ke Raung. Banyak juga ya. Banyak tuh. Ini Ntar emang dulu. sudah- Kalau udah- diceritain semua kayaknya nggak selesai Nggak 3 tahun selesai. ini. Ini Nggak bakalan selesai ini. Enggak diragukan lagi Iya, udah kapasitas diragukan gunung lagi. menggunungnya atau manjat-memanjat. Memanjatnya udah pengalaman. Cuma gini, kalau saya sebetulnya lebih suka gunung-gunung yang tidak terlalu ramai. Tidak terlalu ramai. Ya, kayak waktu kemarin sebetulnya memang ke Gede itu saya sudah bukan opsi saya sebetulnya. Jadi kecuali kalau ke Gede Oh, itu, pas ke gede itu ya. ya paling kalau ke Gede itu ngajak orang saja. Kalau ngajak orang yang baru-baru pemula, baru-baru ngedaki gitu, pasti saya aja ke Gede. Kenapa? Karena aksesnya mudah, jalurnya jelas, nggak bakal nyasar gitu. Kalau ke Gunung Gede. Ya kalau memang lagi kepuasan pribadi, saya pasti nyari yang aneh-aneh. Jadi kayak waktu itu saya boleh cerita panjang kan? Boleh. Boleh. Sambil ngopi. Ya. Sambil ngopi bang, udah Jadi gua seduin nih. Waktu kopi itu nih. saya nyobain, jadi akhir nih kuliah lama kan, saya kuliahnya lama. Iya. Jadi ngerasa butuh kepuasan ketika lulus itu tuh. Malot mahasiswa kolot. Iya. Bukan kumlot ya, tapi malot ya. Jadi butuh kepuasan tinggi itu untuk memang ngapresiasi diri sendiri. Akhirnya karena saya ngerasa wah kuliah gue susah nih, dan saya mutusin ketika memang pesta kemenangan saya ketika lulus kuliah, saya mutusin buat naik Gunung Raung. Sendiri. Enggak, sama temen. Naik Gunung Raung, kalau Gunung Raung itu terkenal sebagai puncak terekstrim di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Ya, jadi Yang ekstrim ya. ya jalur pendakian Gunung Raung. Gunung Raung. Oke, nanti kita ke sana. Ke sana. di Kalau Banyuwangi. ada waktu dan ada uang. Di Banyuwangi waktu itu. Oh Banyuwangi. Itu yang menurut Abang itu gunung yang memang menurut Abang sendiri fantastis lah. Iya, karena memang Pencapaian terbaik apa gimana? lebih suka aja sih. Lebih suka. Jadi saya lebih suka kayak sekarang target saya sebetulnya pengen cita-cita lagi nih, naik Gunung Kerinci sebagai gunung merapi tertinggi di Indonesia. Jadi Kerinci. Jadi setelah Raung, puncak terekstrim, saya pengen Ke tertinggi. Kerinci. Iya. Cuman ya yang kalau dulu zamannya kuliah memang kita punya waktu tapi uang nggak punya. Oh iya. Kalau sekarang Kuliah. nih, Kalau sekarang. waktu nggak punya, uang juga nggak punya. Kirain gua. Kirain gua sekarang, iya, uang waktu punya, yang nggak punya. jual. Bukan. Sekarang mah dua-dua. Coba lo sebagai asisten gua kasih pertanyaan deh, mau nanya apa? Oke, Bang. Sekarang kan lagi tahun ini kan Indonesia sedang dilanda-landa pandemi ya. Bukan Indonesia saja kan, seluruh dunia itu. Tuh. Untuk tahun ini Abang udah berangkat ke gunung belum? Ketika pandemi ini. Tahun ini kan 2021 baru 5 hari. Maksudnya 2020 dari awal pandemi. Iya. Jemalum ya. Ketipu ya. Baru direkrut, wajar. Baru bergabung di episode 2. Iya benar. Nah, kalau selama 2020 alhamdulillah saya vakum. Oh Pak Kumbang. Jadi tahun 2020 saya belum pernah naik gunung sama sekali. Jadi ya apa ya? Yang pertama memang saya pikir gunung gak bakal lari kemana lah. Iya. Kita nggak naik gunung selama setahun 2 tahun gak bakalan pergi tuh gunung, gak bakalan geser. Iya, bro, bener. di Indonesia udah gak ada yang naik lagi nih, gue pindah ya. Kan gak mungkin gunung kayak gitu. Kalau gua tuker nasib gitu ya, Gunung Jawa Barat sama Gunung Jawa belah mana gitu kan. Jadi ya kita coba buat selama masa pandemi ini ya tetap Stay home. Stay home. Iya. Berarti belum berangkat sama sekali nih ya? Belum. Tahun 2020 ya, dari Tahun awal 2020. sampai akhir ya. Oh. Tapi- Kangen Bang, tapi kangen gak Bang? Naik Pasti. gunung? Ya kalau dibilang kangen ya kangen, karena setiap pendaki kenapa sih mendaki lagi walaupun pas ngedaki mungkin kalau bro Iqbal kan pernah tuh naik gunung pas ngedaki mah kapok kan, capek, dingin, lelah, Tapi ketika nggak pulang, nyaman, ketika pulang kok pengen naik lagi ya. kadang gua ngajakin juga kan. Iya. Naik lagi aja yuk. Kok pengen naik lagi ya? Iya. Kenapa sih? Karena sebetulnya kalau naik gunung itu panggilan jiwa. Jadi Panggilan jiwa ya. setiap kita nggak naik itu pasti kayak ada yang manggil-manggil, ayo dong naik gunung
lu ngapain kaki lu gitu. Tanpa Nggak berguna banget lu punya kaki. lu punya kaki gak guna amat lu gitu. Elah jaket itu di lemari doang ngapain gitu. Sepatu. digantung sampai lumutan itu dalam pikiran tuh ayo nyuruh naik gunung gitu naik gunung. Cuman ya kita kembali lagi dalam kondisi kan. Benar. Kita harus patuhi. Ya, meskipun ada beberapa gunung yang memang sudah diperbolehkan ya. Sudah diperbolehkan. Tapi ya. kayaknya emang sensasinya juga kurang, tidak seperti kita di suasana normal kayaknya gitu. Gini, kenapa sih sebetulnya gunung walaupun tutup itu masih bisa didaki. Iya. Ya kan? Gunung walaupun ditutup masih bisa didaki. Terus sekarang udah pada dibuka dengan protokol kesehatan. Ada beberapa gunung yang mewajibkan rapid sebelum naik. Iya, rapid, itu kan? juga tuh. Terus ada beberapa gunung ketika di base camp itu harus menggunakan masker. Betul. Kecuali kalau pendakian kalau naik itu boleh dibuka dan jarak antar pendaki juga harus diatur. Cuman sebetulnya yang bahaya bukan ketika naik gunung ya. Iya. Tapi transportasi dari tempat kita ke base camp gunung ya. Iya. Betul. Itu kan pasti melalui jalur-jalur kan, Iya, terminal dan sebagainya. Beberapa kota Iya, gitu. kita ketemu orang-orang banyak ya. Kita harus meninggalkan ego kita terlebih dulu ya. Betul. Jadi ketika sekarang kalau kata saya mah banyak pendaki yang memang memaksakan mendaki di masa pandemi ini itu sebetulnya hanya ego mereka saja. Karena apa? Dunia ini lagi istirahat loh. Iya. Mungkin awal-awal pandemi juga teman-teman pernah ngebaca berita tentang bumi kembali menjadi biru, Iya. ya kan? Karena memang polusi berkurang segala macam. Jadi biarlah pandemi ini menjadi berkah tersendiri bagi lingkungan sih kalau menurut saya. Kayak gitu. Dan gunung pun ketika memang nggak ada pendaki ya saya yakin Nggak gunung bakal kembali bisa. asri iya. Gak bakal gunung gede tukar nasib sama gunung cermai. Nggak bakal. Lu pindah sini enggak bakalan. Kalau nggak gunung gede tukeran, gue jadi pantai aja deh, nggak jadi gunung ya kan? Nggak mungkin. Lucu juga nih. Nah, terus gue sih masih tertarik sama hal yang mistis yang pasti dia juga pernah ngalamin. Tadi kan belum cerita. Nah, hal-hal yang paling abang temui ya, hal-hal mistis yang pernah abang temui di gunung ataupun di tempat petualang-petualangan yang lainnya apa? Yang paling mistis ceritain deh satu. Yang paling mistis. Paling mistis. Nanti ya. Lu pernah langsung ikut, aja ya sih. Allah. Perkuat iman, bernafaskan Islam. Siap. Kata siapa? Kata Pak Arif Aminugraha dong, Bukan. bernapaskan Islam. Ya, kalau saya sih sebetulnya kalau ngalamin sendiri ya nggak pernah gitu. Jadi tadi ketika kami di awal dididik itu jangan ya, kita harus punya tata krama segala macam. Jadi kalau kayak cerita orang-orang tuh yang memang dihilangin selama 3 bulan Iya. di gunung terus diputer-puterin, ya alhamdulillah kalau saya nggak pernah Belum ngerasain. Cuman namanya kalau makhluk-makhluk kayak gitu ketika kita pendakian ya memang beberapa kali ada. Waktu itu pernah juga sih naik gunung ke Gunung Cermai. Gunung Cermai kan dibilangnya angker juga ya. Iya, Jadi kebetulan saat itu ada salah satu teman pendaki perempuan. Jadi satu tim kita, dia perempuan juga. Itu kebetulan lagi dapet. Lagi menstruasi ya. Ya, kebetulan lagi dapet. Jadi dia maksain buat naik. Set. Kita ngecamp di pos pertama, itu waktu itu pos Cibunar. Ya, pos Cibunar kita ngecamp. Jadi sambil ngobrol-ngobrol kita kan di api sambil bisa kumpul bercanda-bercanda segala macam. Tiba-tiba kayak ada yang bisikin. Iya. Oh gitu. Kayak ada yang bisikin katanya disuruh pulang. Si cewek itu. Iya, disuruh pulang. Udah pulang aja kayak gitu tuh. Jadi dari situ dia diem cuman karena gini, kalau teman-teman naik gunung nanti ketika memang mendaki satu tim, ketika ada sesuatu yang janggal jangan diceritain ke temennya. Bungkam aja dong. Bungkam aja, karena ketika kita menceritain kita akan menceritakan ketakutan berikutnya gitu. Oh iya. Kita takut nih. Benar-benar. Wih, gue takut nih. Nah, gua juga takut nanti. Di belakang gua ada yang ngikutin. Nanti Iya. Iqbal takut. Iqbal cerita lagi gua ke dia. Dia takut. Bukannya nambah kokoh malah nambah Iya, takut semua. kita makin takut semua jadi rapuh dan Iya. malu-malu kayak gitu makin senang bercandain kita gitu. Takutnya. Jadi kita nggak mau cerita. Kebetulan memang dia saat itu masih nggak cerita tuh. Cuman tiba-tiba kaget gitu kayak kaget.
astagfirullahaladzim. Nah kita pun bingung kan, kenapa? Hmm. Kata dia kayak ada yang ngelus kepalanya. Oh shit. Habis dibisikin terus ada Ada yang ngelus kepalanya. masih cewek yang sama. Masih cewek yang sama. Nah cuman, oh enggak, itu mah cuma angin doang. Kan kita selalu memotivasi diri kita biar gak takut kan. Iya. Itu cuma angin doang. Nah yaudah lah, pada tidur sekitar jam 2-an dia kebangun nangis di dalam tenda, nangis, katanya memang dipaksa suruh pulang. Dipaksa suruh pulang. Dipaksa suruh pulang. Akhirnya kita ngumpul di situ, kalau lo mau pulang ya pulang aja besok, cuma kita mau naik. Oh. Jadinya dia ya di situ termotivasi, mungkin ya udahlah gua bodo amat lah, gua mau naik aja. Naik aja, gitu. Akhirnya dengan keyakinan itu ya alhamdulillah kita sampai ke puncak. Oh itu belum nyampe puncak Itu dulu belum, ya? baru Oh tempat masih camp, perjalanan masih ya? tempat camp, jadi. Oh masih di tempat Masih camp. masih awal pendakian itu. Kita Masih awal ya? besok aja kita naik terus camp lagi sampai puncak lagi sampai ke turun lagi ya nggak ada masalah lagi. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah lagi gitu. Alhamdulillah. Cuman kalau di gunung sih sebetulnya kalau kejadian-kejadian mistis kayak gitu saya lebih banyak nggak dapat di gunung sebetulnya. Oh, di mana? Jadi iya kayak kegiatan-kegiatan camp jurusan ospek kampus tuh. Iya. Itu yang lebih banyak seremnya sebetulnya. Iya. Iya. Kalau di gunung ya tadi asal kita tahu tata krama, kita tahu tempat, kita tahu itu bukan tempat kita, itu kita bakal lebih aman gitu. Iya. Iya. Kalau di tempat yang lain justru lebih ekstrim ya? Iya, jadi justru tempat-tempat camp jurusan atau tempat memang camping-camping LK gitu kan, Iya. ada kepemimpinan ya justru itu yang lebih banyak gitu, karena ada yang nggak ngejaga itu bukan kita gitu kan, semuanya kan yang berpengaruh. Walaupun sebenarnya kalau ospek kampus biasanya saya yang bermasalah sebetulnya, yang bikin keonaran itu biasanya saya gitu. Temen lu yang kena? Iya, teman-teman gue yang kenal ya. Ini biang ya. Ya jangan salahkan saya. Saling jawab pak. Salah jawab bang. Anjingnya nggak kelihatan. Iya bener. Terus siapa nampakinnya? Nggak kelihatan ya masalahnya. Terus nampakin ke orang lagi? Iya, bukan ke saya lagi nampaknya, jangan ke orang. Aduh. Nah, cuman ya pernah sih waktu itu juga sebelum diklat naik gunung, bukan naik gunung, waktu itu di Curug Sawer di daerah Anyer. Itu kita lagi pra kegiatan diklat. Jadi hujan gede dan base camp kita kebagi dua, jadi base camp anggota muda waktu itu di seberang sungai, base camp instruktur dan calon anggota di seberang sungai. Nah, jadi saat itu yang ngecek karena hujan gede, kita bagi tim waktu itu. Dan kebetulan saya cuman karena kebagi duanya sama junior waktu itu perempuan, jadi karena airnya lagi naik gede, saya suruh dia stay di tenda. Udah stay di tenda aja, stay di base camp biar saya ngecek sendirian. Namanya hujan, habis nyebrang sungai, namanya hujan. Kalau kita hujan gimana sih? Kayak pakai jas hujan, tapi di belakang kayak ada yang ngikutin gitu tuh. Iya. Kayak ada yang ngikutin kan, kalau lagi hujan kedenger ya? Iya. Kalau lagi hujan kedenger. Terus pas itu ya cuman nengok ke belakang nggak berani kan, nengok ke belakang nggak berani dan coba buat nguatin diri, ngeyakinin diri nggak ada apa-apa lah. Saya jalan sambil muter-muter. Nyampe ke base camp Ambud saya itu anggota muda, aman kan, nggak ada apa-apa, aman bang. Coba satu orang temenin saya lupa naruh salah satu anggota, jadi lupa naruhnya bipaknya di mana gitu, dari base campnya lupa naruh, temenin saya, oh iya bang, satu orang nemenin. Nah yang dua orang di base camp itu nanya, itu bang Cut kenapa masih minta ditemenin ya, kan udah berdua. Oh ada yang ngomong gitu bang. Iya, jadi kenapa masih bisa minta ditemenin ya kan udah berdua, jadi memang saat itu memang anak-anak lihat ada orang di belakang saya. Iya. Padahal lu ngerasa emang bener sendiri. Emang gue sendirian gitu, emang gue sendirian, cuman ya udah gitu. Dan orang yang ngelihat gue berdua itu besokannya, karena memang kita masih eksplor kegiatan. Oh masih ya kegiatan. Besokannya itu memang dia ngelihat kayak ada orang cuman setengah doang. Setengah badan. Setengah badan doang. Oh. Sakit nggak dia? Hah? Yang ngeliatnya sakit nggak? Biasanya Sakit. kan sakit. Sakit. Oh, sakit. Iya. Dia juga. Yang ngeliatnya sakit. Jadi pulang dari kegiatan itu dia seminggu. Ya baiklah sahabat Pendopo Kata, memang nampaknya kita tidak boleh terlalu vulgar menceritakan hawa-hawa mistis ya. Kebetulan ini cerita malam juga ya. Ini real terjadi, tiba-tiba video tadi hilang. Kita sudah rekam dari awal, setengah pas
cerita yang bagian mistis yang termistis itu emang videonya hilang, nggak tahu kenapa. Padahal memori saya masih penuh banget. Kayak mungkin langsung aja yang terakhir ya. Juga apalagi saya Iya, ya. terus tadi lampunya tiba-tiba mati pas dicetrekin. Iya dipecat. Parah, hati mati kali orang dijetrekin. langsung. Ya, jadi pokoknya pesan-pesan terakhir deh sebagai pendaki untuk pendaki awam dan juga yang lainnya. Oke, seperti apa bang? Jadi deh kita coba buat ingetin aja ketika memang pendaki ataupun kita kegiatan di alam bebas, ingat 3 etika. Jadi ada etika pecinta alam. Yang pertama itu tidak boleh mengambil apapun kecuali gambar, Iya, tidak boleh meninggalkan apapun kecuali jejak kaki, iya. dan yang terakhir itu tidak boleh membunuh apapun kecuali waktu. Oke. Jadi itu etika. Etika pendaki alam. Jadi jangan ya, yang pertama jangan mengambil apapun kecuali gambar. Kedua, jangan meninggalkan sesuatu ataupun apapun itu kecuali jejak kaki. Dan yang ketiga, Tidak boleh membunuh apapun kecuali waktu. tidak boleh membunuh apapun kecuali waktu. Baiklah sahabat pendopo kata, nampaknya memang obrolan kita sudah larut ya. Hal-hal yang terjadi di malam hari ini semoga menjadi manfaat untuk kita dan juga berkah untuk kita semua. Saya boleh ngingetin pendapat kata. Boleh Jadi dong. untuk beberapa konten kreatif di YouTube biasanya memang ketika mereka kehabisan ide, mereka akan mengambil sisi dari dunia mistis. Sisi dari dunia mistis untuk menjadikan konten. Jadi ini buat pelajaran aja buat pendopo kata. Semoga mudah-mudahan kedepannya memang pendopo kata lebih banyak sharing-sharing pengalaman hal yang menyenangkan, Amin. ya kan, tentang kata dan mengata-ngatain. Ya kan? Yang penting tanpa dusta. Ya, yang penting tanpa dusta. Jadi kita coba buat lebih asik aja ketika memang bercerita. Gitu. Siap. Dari awal juga gua udah gak enak perasaannya. Lu sih. Tadi lu ada yang ngikutin nggak pas bawa dia? Waduh. Sebetulnya memang dari awal masuk ke sini juga saya merasakan memang ketika kayak di dalam rumah gitu. Emang udah rumah. Iya, dalam rumah ya. Gua udah serius nih. Ya, jadi terima kasih sahabat-sahabatku, sahabat pendopo sudah nonton ini. Saya ingatkan sekali lagi ya, karena tadi videonya hilang, saya ingatkan jadi untuk teman-teman yang mau nikah, yang mau mengabadikan fotonya dan juga atau mau berfoto-foto seperti layaknya artis-artis dan yang lainnya, datang saja ke Uma Wedding ya. Kebetulan Uma Wedding saat ini sedang merayakan ulang tahun, jadi ada giveaway, ada promo ya. Untuk teman-teman yang pernah menggunakan jasa Uma Wedding, silahkan update atau upload fotonya ke Facebook dan tag Uma Wedding, dan nanti itu akan dapat giveaway ya. Kalau misalnya teman-teman beruntung, nanti akan dapat voucher 200.000 dan juga foto-foto gratis Uma Wedding. Uma Wedding itu alamatnya di bawah, Desa Pasir, RT 06, RW 03. Kelihatan? Bawah mana? Tahu lah, bawah meja. Oke ya, teman-teman ya. Oke. Itu saja mungkin ya perbincangan pada malam hari ini, cukup larut juga. Oke, saya Iqbal Kurnawan dan partner saya Suhendi dan juga ini Abang Kicot sebagai narasumber. Kami pamit dalam acara Ngobras Pendopo Kata, tempatnya kata tanpa dusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.